Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Dajascan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Lokal PAI G LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran praktik mengajar. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran PAI di kelas 6. Semoga anak bapak semuanya tetap semangat untuk belajar hari ini, dan mari kita ikuti pelajaran dengan baik. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan dipimpin. Semua siap. Hormat. Tegak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga doa yang kita ucapkan diijabah oleh Allah. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Itu arti doa kita. Semoga doa yang anak bapak ucapkan diijabah oleh Allah. Baik, sebelum kita belajar, bapak akan mengambil absen dulu, ya. Tolong didengarkan nanti nama yang disebutkan, ucapkan hadir, ya. Alisa Safitri, Hadir Pak. Arya Setiadi Samra, Hadir Pak. Brahma Limpano, Hadir Pak. Danis Rafa Farendra, Hadir Pak. Jihan Ameliani, Hadir Pak. Mazola Ashifa, Hadir Pak. Nathan Theophilus Bago, Hadir Pak. Muhammad Raihan. Hadir Pak. Alhamdulillah, anak bapak hadir semuanya. Semoga setiap hari seperti ini, tidak ada yang libur-libur, tidak ada yang malas-malas sekolahnya. Oke, baik anak bapak, kita pada hari ini kembali belajar, melanjutkan pelajaran kita kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi, yaitu kita sudah belajar kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, jadi sebelum Bapak melanjutkan kisah Ashabul Kahfi, apakah anak Bapak masih ingat pelajaran yang kemarin tentang Nabi Isa? Masih ingat? Masih ingat? Rehan, masih ingat Rehan? Alhamdulillah. Nabi Isa, anak siapa nama ibunya? Rehan? Maryam. Maryam, ya. Masih ingat kan? Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu mukjizat Nabi Isa? Abraham. Menurunkan makanan dari Iya, bagus sekali. Coba Dennis, banyak mukjizatnya kan? Apalagi mukjizat Nabi Isa? Coba tahu Jian tahu? Menghidupkan orang mati. Siapa tahu lagi? Ada? Banyak kan? Oh, begitu banyak mukjizat Nabi Isa kita pelajari. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit buta, ya kan? Membuat burung dari tanah liat hidup-hidup, ya kan? Menurunkan makanan dari langit. Pada waktu bayi bisa berbicara. Alhamdulillah, materi itu sudah selesai kita laksanakan. Sekarang kita lanjut materi kita terakhir ini. Semoga materi yang kita sampaikan ini bisa anak-anak bapak pahami. Adapun materi kita, ya, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Selanjutnya kita akan lihat dulu sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak
akan menyampaikan apa tujuan dari pelajaran kita. Nah, apa tujuan pelajaran kita? Setelah melaksanakan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami kisah Ashabul Kahfi. Ya, mulai kisah rakyat Ashabul Kahfi apa, mulai kisahnya itu. Kemudian mampu menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Minimal secara ringkas kamu bisa nanti kalau ditanya sama orang, tahu nggak tentang kisah Ashabul Kahfi? Tahu. Sekurang-kurangnya apa inti dari kisahnya itu. Kemudian menunjukkan keteladanan dari kisah Ashabul Kahfi. Jadi Bapak harapkan tujuan pelajaran kita ini Bapak tercapai. Ya. Sebelum Bapak lanjut ini, apakah Bapak sudah pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi? Pernah? Nah, kalau menurut anak Bapak, apa kira-kira kisah Ashabul Kahfi ini? Di mana tahunya kita kisah Ashabul Kahfi ini? Ayo. Ini memancing meningkatkan daya pikir kamu, ingat. Dari mana kamu tahu? Pernah membaca surat Al-Kahfi? Sadar Ramadan kemarin baca surat Al-Kahfi kan? Dalam surat Al-Kahfi itu diceritakan di situ. Jadi tahunya kita kisah Ashabul Kahfi salah satunya dari Al-Qur'an, yaitu diletakkan satu surat dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Kahfi. Di mana dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah Ashabul Kahfi. Baik, Bapak, untuk permulaan pelajaran kita ini kita akan coba perhatikan nih. Ini istilahnya nih. Ashabul Kahfi itu ada buah, ada pemuda, ya kan? Jadi yang kita ketahui tentang Ashabul Kahfi itu tentang pemuda yang tinggal di gua. Lalu bagaimana kisahnya? Mari anak Bapak semuanya simak video yang Bapak tayangkan berikut ini. Simak semuanya. Nanti setelah video Bapak tayangkan, nanti ada diskusi kita. Oke, paham anak Bapak semuanya? Silakan menyimak video. Oke. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan. Videonya. Nah, sekurang-kurangnya dari video itu anak Bapak sudah bisa mengambil inti pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Nah, sebelum kita mulai diskusi, Bapak menyampaikan sedikit dulu apa kira-kira pesan video tadi. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dari video tadi? Coba bisa, boleh tanya. Apa itu? Ashabul Kahfi itu apa? Coba bisa? Coba, semangat. Semangat kan? Ya. Oke, nanti kita diskusikan. Anak Bapak harus paham semuanya. Ya, paham tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Sekarang kita bagi kelompok. Ya, siapa yang Bapak tunjuk nanti membuat kelompoknya sebanyak 3 kelompok saja kita buat. Kita buat kelompok 1 yang perempuan saja bertiga. 1, 2, 3. Langsung duduk sebelah sini. Silakan berdiri, nak Bapak. Kemudian kelompok 2, Arya dan Denis. Nah, silakan duduk di depan di belakang nanti. Gabungkan meja tuh, gabungkan meja. Kemudian kelompok 3, Bram, Leo dan Rehan. Nah, sini aja, gabungkan meja. Oke, ini Bapak bagikan lembarannya. Nanti secara berkelompok anak Bapak mengisi ini. Ya, boleh buat nama kelompok saya, nama perempuan nama kelompok Aisyah. Laki-laki coba kelompok, misalnya kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, boleh buat nama kelompok terserah. Ya, atau Anissa, Anijal, boleh kan? Ya, ini Bapak bagikan. Langsung Bapak bagikan beberapa uraian materinya. Nanti anak Bapak kalau ragu tadi tentang isi video, boleh anak Bapak cek juga di dalam rangkuman materi yang Bapak bagikan. Ya, untuk mengisi tugas kelompok ini. Setelah anak Bapak nanti diskusi, setelah selesai, nanti masing-masing kelompok satu kelompok maju ke depan untuk
menyampaikan isinya. Oke, dan kelompok lain nanti menanggapi. Ya, Bapak bagikan ya. Sekarang nanti tulis nama kelompoknya, nanti isi dan jawaban di situ. Boleh. Menurut kelompok ini saja. Ya, ini nanti diisi. Nah, pokoknya bagi nanti kerja nanti. Ada yang nulis, ada yang mencari jawabannya. Oke, nanti isi sini ya. Nah, ini Denis sama Adia. Ini yang bertiga. Ini di sini isinya nanti. Nah, di sini boleh lihat materinya. Oke. Oke, siap Bapak untuk kerjakan. Bapak kasih waktu paling lama 10 menit. Ya, 10 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusikan sesuai dengan hasil video tadi dan juga sesuai dengan rangkuman materi kita. Ya, silakan. Baca soalnya lebih baik dulu. Ya, baca pertanyaan lebih baik. Jangan lupa nama kelompoknya. Ya, 10 menit ya. Bapak tunggu 10 menit. Silakan kerjakan. Alhamdulillah diskusi yang dilakukan sudah selesai. Selanjutnya kita masuk tahap selanjutnya, yaitu anak-anak Bapak masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Semuanya maju. Ya. Mulai dari memperkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khadijah. Nama kelompok Alisa Sapiti, Diana Meliani, Mazola Siva. Apa arti Asbab Kafi? Asbab Kafi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Apa penyebab para pemuda ini masuk ke dalam gua? 1. Untuk menyelamatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersembunyi menghindari kekejaman raja. 3. Tuliskan sikap keteladanan dari kisah Asbab Kafi. 1. Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. 2. Teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. Memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hasil diskusi kami. Demikianlah hasil diskusi kami. Ada yang menanggapi? Silakan. Ada yang menanggapi? Itu hasil diskusi dari kelompok Khadijah. Nah, kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi tentang isi dari diskusinya? Atau cocok semuanya? Cocok? Cocok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ditutup lagi oleh kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya kita tampilkan dari kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan. Ya, kelompok lain menyimak dan mendengarkan. Ya. Ke depan lagi. Nah, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami Umar bin Khattab. Nama anggota kelompok Arya Satyadi Samra dan Mustafa Farenda. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa arti Ashabul Kahfi? Kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Apa yang penyebab para pemuda ini masuk ke dalam gua? 1. Untuk menyelamatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
2. Bersembunyi menghindari kekejaman raja. 3. Tuliskan sikap keteladanan dari kita Ashabul Kahfi. Keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hasil diskusi kami. Adakah yang menanggapi? Apakah ada yang Ya, ada kelompok lain yang menanggapi? Kan ada tadi beda sedikit tuh pengertian Ashabul Kahfi dengan kelompok 1. Tanyakanlah berapa tahun dia ditidurkan enggak? Ada yang mau tanya? Di situ kelompok 2 tidak ada menyebutkan berapa tahun dia ditidurkan oleh Allah kan? Kan berbeda kelompoknya. Ada. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Berarti bagus hasil diskusinya. Kita kasih aplaus, tepuk tangan. Silakan untuk Pak Tuhan Kata menutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita lanjut saja ke kelompok yang ketiga. Maju ke depan. Apa nama kelompoknya? Kelompok Bilal bin Rabah. Maju ke depan. Yang lain menyimak, memperhatikan. Ya, bisa depan lagi. Kita sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bilal bin Rabah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa artinya Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi menceritakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Apa yang penyebab para pemuda ini masuk ke dalam gua? 1. Untuk menyelamatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersembunyi menghindari kekejaman raja. 3. Tuliskan sikap keteladanan dari kisah Ashabul Kahfi. 1. Memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. 3. Memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang menanggapi? Ya, ada yang mau menanggapi? Nah, Pak? Tidak. Bagus ya hasilnya, hampir sama hasilnya. Bagus, karena Bapak tadi sudah paham semuanya. Berarti semuanya sudah bisa memahami apa dari isi kisah Ashabul Kahfi. Kita kasih aplaus untuk kelompok Bilal bin Rabah. Ya, jangan lupa Bilal bin Rabah memperkenalkan temannya, kan? Siapa saja teman Bilal, bacakan anggota kelompoknya dulu. Nama anggota kelompok kami: 1. Muhammad Raihan, 2. Nasar Theophilus Bagor, 3. Brahma Limpana. Iya, simak, sekarang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok sudah bisa membuat atau mengerjakan hasil diskusi dengan baik. Hampir semuanya menjawab atau membuat hasil diskusi yang sama. Ya, oke. Sekarang Bapak kumpulkan hasil tugasnya. Tugasnya saja kumpulkan. Oke. Tugasnya saja kumpulkan. Yang itu pegang dulu. Tugasnya saja. Oke. Nanti di sini ada nilai sini. Nilai kelompok dan nilai kerjasamanya ada di sini. Oke. Sebelum kita lanjut ke kelas selanjutnya, Bapak akan menguraikan sedikit materi Bapak tentang yang kita bahas tadi. Ya, apa saja yang bisa kita pahami dari kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama kita lihat dulu apa arti dari Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama ashabu, yang artinya penghuni. Yang kedua al-kahfi atau kahfi, artinya gua. Jadi intinya Ashabul Kahfi artinya penghuni gua. Kenapa penghuni gua? Karena mereka pemuda tadi itu dia masuk ke dalam gua. Dia menjadi penghuni gua selama bertahun-tahun. Ashabul Kahfi artinya menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun di sebuah gua. Itu tadi jawaban. Rata-rata nama Bapak menjawab jawabannya seperti itu. Berarti bagus, sudah paham. Kalau besok ditanya sama orang, apa itu Ashabul Kahfi? Kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Paham itu ya? Kita lanjut yang keduanya. Yang kedua tadi, apa penyebab
kenapa para pemuda itu dimasukkan ke dalam gua? Masuk ke dalam gua tadi. Di mana ya? Di sebuah negeri tadi, di negeri itu, di negeri tempat pemuda itu, mereka dipimpin oleh seorang raja yang kejam, yang memaksakan kehendaknya untuk semua penduduknya agar menyembah kepada berhala-berhala. Akan tetapi 7 orang pemuda ini tidak mau. Dia bersikukuh dengan keimanan yang dia yakini. Sehingganya raja tadi yang bernama Raja Diokianus itu marah dan mereka mau membunuh 7 orang pemuda. Akhirnya pemuda ini melarikan diri, dikejar terus. Akhirnya melarikan diri, dia sampai ke sebuah gua dan mereka masuk ke dalam gua itu beristirahat di sana. Setiap orang mencari dia tidak ketemu karena gua itu posisinya tidak menghadap matahari sehingga cahaya matahari tidak masuk ke sana. Orang berpikiran di situ tidak ada kehidupan. Akhirnya apa? Disitulah terjadi keajaiban Allah. Allah membuat mereka itu tertidur selama 309 tahun. Kemudian apa tujuannya mereka masuk ke dalam gua? Yaitu bersembunyi tadi. Karena setiap hari dicari oleh pengawal-pengawal raja ini supaya mereka itu ditangkap dan mau dibunuh. Tetapi Allah menyelamatkannya dengan masuk ke dalam gua. Itulah kenapa mereka masuk ke dalam gua. Lalu setelah kisah yang kita baca secara yang kita lihat tadi di video, ya, setelah mereka tertidur, mereka lapar. Ketika lapar tuh mereka mau membeli makanan. Ternyata mereka baru sadar mereka tertidur terlalu lama. Ketika itu, akhirnya kita sampai di ujung pencerita saja, kita singkat. Akhirnya apa yang harus kita teladani dari kisah itu? Ya, yang pertama bahwasanya kita harus memiliki iman yang kuat, keimanan yang kuat kepada Allah, jangan pernah goyah. Yang kedua, teguh pendirian terhadap apa keyakinan yang benar kita. Kita benar yakin pada Allah, hanya Allah yang kita sembah. Kita yakin, jangan sampai kita goyah. Apapun yang menggoda kita, jangan kita goyah dengan keimanan kita. Yang terakhir, kita harus senantiasa berlindung dan memohon kepada Allah. Karena 7 orang pemuda itu ketika dia masuk dalam gua, mereka bermohon kan supaya diberikan perlindungan. Ada mau bertanya? Pak, tadi ada nampak prajurit mengajainya, Pak. Oh, dalam video memang ada dibuatkan. Dalam kisahnya, prajurit itu dia mau mengejarnya. Karena dalam video itu disingkat, diringkas saja. Kalau dalam kisahnya kan panjang kisah itu. Bahkan mereka sudah tidur dalam gua pun, prajurit itu masih mencari, tapi tidak diketemukan. Makanya kisahnya itu sampai setelah dia dibangunkan, baru dikuak lagi kisahnya oleh raja yang baru kan. Oh, inilah 7 pemuda yang hilang lenyap saja ketika 309 tahun yang lalu katanya kan. Jadi intinya sikap-sikap ini harus diteladani. Termasuk anak bapak semuanya. Sikap keimanan yang kuat, teguh pendirian, jangan kita benar goyah, kemudian senantiasa bermohon perlindungan kepada Allah. Itulah materi kita hari ini. Semoga apa yang anak bapak tadi saksikan di video, apa yang sudah anak bapak diskusikan dan setelah bapak jelaskan, maka anak bapak bisa memahami kisah Ashabul Kahfi ini. Ada yang bisa dipahami anak bapak semuanya? Oke. Selanjutnya, materi kita tentang Ashabul Kahfi ini sampai di sini kita pelajari. Sebelum kita masuk kepada latihan soal atau penugasan hari ini, kita semangat dulu. Karena bapak nampaknya loyo sekali nih, lelah sekali belajarnya. Coba takbir 3 kali dulu. Takbir. Takbir. Bagus. Oke, selanjutnya kita simpulkan dulu. Ya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Apa saja kesimpulannya? Sekurang-kurangnya 3 yang kita diskusikan tadi. Apa kesimpulannya? Siapa bisa? Yang pertama apa tadi? Ashabul Kahfi adalah siapa bisa? Bagus, lanjut. 7 pemuda yang sembunyi di gua. Boleh. Apa lagi? Yang kedua, kenapa dia sembunyi di gua? Karena menghindari kekejaman Raja Diokianus. Raja Diokianus. Bagus. Yang ketiga apa lagi? Apa sih yang harus kita teladani? Yang pertama, teguh dengan keyakinan kita. Apa lagi? Teguh pendirian. Kemudian memohon hanya kepada Allah. Itulah pelajaran kita hari ini. Anak bapak semuanya semoga paham. Untuk tugas kita, karena kita dibatasi waktu pada hari ini, silakan kerjakan tugasnya di rumah. Kerjakan dalam buku tugasnya, yaitu di buku bahan ajar literasi akademik kita, buku atau buku LKS yang sering kita sebut itu. Kerjakan
tugas terakhir, tugas latihan tentang Ashabul Kahfi ini. Kemudian jangan lupa minggu depan, karena hari ini adalah materi kita yang terakhir. Minggu depan kita melaksanakan penilaian harian PH. Jadi siapkan, baca materi-materi kita. Digabung dengan materi sebelumnya, yaitu tentang Nabi Yunus, tentang Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan Ashabul Kahfi. Semoga nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, anak bapak, untuk tugas hari ini mungkin kita cukupkan demikian. Anak bapak yang mengikuti dengan baik, semoga paham dengan pelajarannya dan dapat mengamalkan pelajaran tentang Ashabul Kahfi ini dalam kehidupannya. Bisa anak bapak pahami semuanya? Bisa. Untuk menutup kita pelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.